Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kemanusiaan. Saya Armi Faita Rahab dari Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan, Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan, dengan program studi Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah. Baiklah, pada video kali ini saya akan memenuhi tugas dari mata kuliah Pendidikan Palang Merah Indonesia dengan dosen pengampu Dr. Usyono. Materi kali ini adalah mengenai sejarah Gerakan Palang Merah dan Bulan Sabit Merah Internasional. Sebelum memasuki sejarahnya, ada 3 bakti PMR. Yang pertama adalah meningkatkan keterampilan hidup sehat. Yang kedua, berbakti dan berkarya di masyarakat. Yang ketiga, mempererat persahabatan nasional dan internasional. Dan ada 7 prinsip dasar Gerakan Palang Merah dan Bulan Sabit Merah Internasional. Yang pertama adalah kemanusiaan, yang kedua kesamaan, yang ketiga kenetralan, yang keempat kemandirian, yang kelima kesukarelaan, yang keenam kesatuan, dan yang ketujuh adalah kesemestaan. Baiklah, jadinya awal mula sejarah Palang Merah ini pada 24 Juni 1859, seorang pebisnis yang berasal dari negara Swiss bernama Jean-Henri Dunant, dia ingin melakukan perjalanan ke negara Prancis untuk menemui Kaisar Napoleon III guna membicarakan perihal bisnis. Tetapi ketika dia masih berada di kota Solferino, Italia Utara, dia malah menyaksikan sebuah pertempuran yang sangat dahsyat. Pertempuran ini antara negara Prancis dan Italia melawan negara Austria. Pertempuran ini memakan waktu 16 jam lamanya dan ada 40.000 orang yang menjadi korban, baik itu korban jiwa maupun korban cedera atau luka-luka. Melihat itu, timbullah rasa iba, rasa kasihan, rasa ingin menolong seorang Jean-Henri Dunant, karena tidak ada yang menolong para korban perang itu. Akhirnya Jean-Henri Dunant dibantu para warga sekitar membantu para korban perang tanpa membedakan dari mana asal negara korban tersebut. Berarti apa itu dari Prancis, Italia maupun Austria itu sama-sama ditolong, dan mereka membawanya itu atau membantu para korbannya itu di sebuah gereja tua. Jadinya gereja tua itu dijadikan sebagai tempat penampungan lah, gitu kan, untuk para korban. Selanjutnya, beberapa hari setelah Jean-Henri Dunant kembali ke Swiss, dia menulis sebuah buku yang berjudul Un Souvenir de Solferino atau A Memory of Solferino, yang artinya di dalam bahasa Indonesia adalah kenangan dari Solferino. Di dalam buku A Memory of Solferino ini terdapat 2 gagasan. Yang pertama adalah membentuk organisasi sukarelawan yang disiapkan untuk menolong korban perang. Jadinya para relawan ini disiapkan untuk menolong para korban perang ketika terjadinya konflik bersenjata. Yang kedua adalah membuat perjanjian internasional untuk melindungi korban perang serta melindungi para relawan yang membantu dinas kesehatan militer. Gagasan kedua ini tidak hanya melindungi korban perang, tetapi juga melindungi para relawan yang sedang membantu korban perang tersebut. Selanjutnya, pada tahun 1863, kan buku ini kan sangat menggemparkan dataran Eropa. Ada 4 orang warga Jenewa yang bergabung dengan Jean-Henri Dunant untuk mengembangkan gagasan pertama. Apa gagasan pertamanya? Yaitu adalah membentuk organisasi sukarelawan. 4 orang tersebut adalah Gustave Mounier, Dr. Louis Appia, Dr. Theodore Mounier, dan Jenderal Guillaume Henri Dufour. Dan pada tahun 1863 terbentuklah yang namanya ICRC, International Committee of the Red Cross, atau Komite Internasional Palang Merah. Jadinya organisasi ini disiapkan untuk menolong korban perang. Ini organisasi ini disiapkan untuk konflik bersenjata. Baru selanjutnya ada 2 komponen lain. Yang pertama, komponen pertama adalah ICRC kan. Komponen kedua adalah Perhimpunan Nasional Palang Merah atau Bulan Sabit Merah. Ini didirikan pada
1864. Dan sekarang ini sudah ada 192 negara yang bergabung ke dalam Perhimpunan Nasional Palang Merah atau Bulan Sabit Merah. Yang selanjutnya adalah IFRC yang terbentuk pada tahun 1919 atau Federasi Internasional Palang Merah dan Bulan Sabit Merah. Tetapi awalnya organisasi ini bernama Liga Perhimpunan Palang Merah. Organisasi ini disiapkan pada saat masa damai. Dan ketika terjadinya bencana, ya kalau ada bencana maka IFRC lah yang turun. Tetapi kalau ada konflik bersenjata maka ICRC lah yang turun. Selanjutnya ada lambang palang merah. Pada 1863 berlangsunglah yang namanya Konferensi Jenewa. Kenapa dikatakan Konferensi Jenewa? Karena mereka melakukannya itu di kota Jenewa di Swiss. Makanya lah disebut dengan Konferensi Jenewa. Yang membahas standar. Jadi mereka itu melakukan konferensi untuk membahas standar yang menjadi bentuk perlindungan kesatuan medis militer di medan perang. Jadinya mereka melakukan konferensi itu untuk mendiskusikan nih mau pakai tanda yang gimana untuk perlindungan kesatuan medis militer gitu kan. Baru tuh sebagai bentuk penghormatan kepada Jean Henry Dunant yang berasal dari negara Swiss, maka digunakanlah lambang negara Swiss sebagai tanda pengenal kesatuan medis militer di setiap negara. Begitu. Baru selanjutnya ada 4 lambang palang merahnya. Yang pertama adalah lambang palang merah itu sendiri yang digunakan pada tahun 1864. Yang kedua, pada 1876 Kaisar Ottoman atau negara Turki itu mengajukan lambang lain untuk kesatuan medis tentara kerajaan mereka. Jadinya lambang yang mereka ajukan adalah bulan sabit merah. Selanjutnya lambang yang ketiga adalah singa merah dan matahari merah. Jadinya pada tahun 1929 Persia atau sekarang yang bernamanya Iran, mereka mengajukan lambang singa dan matahari merah. Tetapi sejak 1980 mereka berganti menjadi lambang bulan sabit merah. Selanjutnya adalah lambang kristal merah, dan hanya ada satu negara yang menggunakan lambang kristal merah, yaitu adalah negara Israel. Dan pada tahun 2005 lambang ini disahkan secara resmi. Selanjutnya adalah fungsi lambang. Ada 2 fungsi lambang, yaitu sebagai tanda pengenal dan sebagai tanda pelindung. Sebagai tanda pengenal itu digunakan pada saat masa damai, dan biasanya lambang itu berbentuk kecil seperti ini. Ini. Sedangkan yang kedua, tanda pelindung itu digunakan pada saat konflik bersenjata, dan biasanya itu ukurannya itu besar, biar para tentara ketika di medan perang bisa melihat, oh ini adalah para relawan tim medis, tidak boleh diserang. Begitu. Selanjutnya adalah penyalahgunaan lambang. Yang pertama adalah peniruan, yang kedua penggunaan yang tidak tepat, dan yang ketiga adalah pelanggaran berat dan perbuatan curang. Baiklah, cukup sekian materi kali ini. Saya ucapkan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kemanusiaan.